بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah hadis keberapa kita berhenti? Hadis keberapa itu? Kalau di sini 12, 13, 14 ya? Hah? Akan datang kan? Bukan hujan. Baik. Masih berada di dalam bab adab-adab di dalam kamar mandi. Posisi kencing Rasul bagaimana? Posisi kencing Rasul berdiri atau berjongkok? Posisi kencingnya Rasulullah berdiri atau berjongkok? Nah, mungkin buang aja di dia. Baik, sebelum kita jawab, kita murajaah kembali dari pembahasan yang telah lalu tentang hadis idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baul ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Apabila kalian datang atau masuk ke kamar mandi dalam sebuah hajat, baik itu membuang ghaid bighaitin, membuang air besar, wala baul, demikian juga baul, buang air kecil, maka Rasul melarang fala tastaqbilul qiblah, maka jangan kalian menghadap qiblat.
wala tastadbiruha, dan juga jangan kalian membelakangi Ka'bah atau membelakangi kiblat. Menghadap tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh. Jadi bagaimana? Maka kalau di sini walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi arahkanlah ke arah timur atau barat. Ini kalau di posisi mana? Di Madinah ya. Kalau posisi kita di Indonesia malah sebaliknya. Dalam hadis ini larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Allah telah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah dan Umar. Raqaitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu ketika aku memanjat ke rumah Hafsah. Kemarin sudah kita sebutkan Hafsah ini siapa? Siapanya Abdullah? Saudari ya, saudari kandung. Makanya dia berani manja, berani melihat rumah Hafsah, karena Hafsah itu adalah mahramnya. Kalau tidak mahram tidak boleh. Fara'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbirul Ka'bah. Namun saya melihat Nabi sedang buang hajat. Saya melihat Nabi sedang buang hajat, dan posisi Nabi buang hajat itu mengarah kepada Syam dan membelakangi Ka'bah. Posisi Nabi buang hajat itu mengarah kepada menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Padahal hadis yang pertama dikatakan tidak boleh menghadap Ka'bah dan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Namun di hadis yang berikutnya, kenapa Nabi malah membelakangi Ka'bah? Paham ini? Kenapa malah Nabi membelakangi Ka'bah? Padahal di hadis yang lain, di hadis yang pertama itu Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi melarang tidak boleh menghadap Ka'bah dan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Di hadis yang kedua, hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa Abdullah melihat Nabi itu sedang buang hajat, dan Abdullah melihat bahwa Rasulullah itu menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ada enggak hadis ini bertentangan atau tidak? Bertentangan. Maka di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama di dalam menyikapi dua hadis ini. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan Nabi mengerjakannya, Nabi membelakangi Ka'bah. Maka zahaba ila at-tahrim mutlaqan. Menurut Mujahid berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, demikian juga An-Nakhai, kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa haram secara mutlak membelakangi dan menghadap Ka'bah ketika buang hajat
baik itu hajat besar maupun buang air kecil. Secara mutlak tidak boleh. Ini pendapat Imam Mujahid, An-Nakhai, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fahami? Wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan. Pendapat yang kedua, bahwa secara mutlak boleh. Kalau yang tadi secara mutlak tidak boleh, titik. Apapun alasannya, tidak boleh, mutlak itu titik. Sedangkan pendapat yang kedua, zahaba ila jawazihi mutlaqan, boleh secara mutlak, boleh, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis yang kedua, hadis yang menyatakan bahwa Nabi ketika buang hajat posisi beliau membelakangi Ka'bah. Maka dari itu pendapat yang kedua boleh. Ini pendapat Urwah bin Zubair yang membolehkan, ya, yang membolehkan membelakangi Ka'bah atau menghadap Ka'bah ketika qadha hajat. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, kemudian Rabi'ah, kemudian Daud Az-Zahiri, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Wa dhahaba al-a'immah, ada pendapat yang ketiga, dan pendapat inilah dirojihkan oleh penulis. Wa dhahaba al-a'immah Malik, kemudian datang pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmad, pendapat Imam Ahmad, wa Ishaq, dan pendapat Imam Ishaq, bahwa hukum dari membelakangi atau menghadap qiblat ila tafsil, butuh perincian. Jadi pendapat yang ketiga ini dirinci. Kalau pendapat pertama mutlak tidak boleh, pendapat yang kedua mutlak boleh, pendapat yang ketiga dirinci. Apa rinciannya? Fayuhramunahu fil fadha wa yabihunahu fil bina wa nahwihi. Haram hukumnya tidak boleh kalau tempat terbuka. Jadi qadha hajat, baik itu buang air besar maupun buang air bersih, air kecil, kalau tempatnya terbuka, tidak ada pelindung, maka tidak boleh menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat, tidak boleh. Kalau tempatnya terbuka, tidak ada tempat, tidak terlindung dia. Wa yabihunahu fil bina wa nahwihi, dan dibolehkan kalau dia terlindung. Wa hadza huwal mazhab al-haq, ini adalah pendapat yang paling benar. Kenapa dikatakan pendapat yang paling benar? Allazi tajtami'u fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadhihah, karena menggabungkan dua hadis. Hadis yang pertama larangan mutlak tidak boleh, larangan yang hadis yang kedua Nabi melakukannya,
Nabi ketika qadha hajat membelakangi Ka'bah. Kalau dikatakan mutlak tidak boleh, berarti membuang hadis yang Nabi melakukannya. Kalau dikatakan pendapat boleh, berarti dibuang hadis yang mengatakan tidak boleh. Dan hadis, status hadisnya sama-sama sahih. Maka bagaimana supaya di antara yang pertama kali adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan kedua hadis ini. Bagaimana cara menggabungkan kedua hadis ini? Maka praktiknya tidak boleh kalau tempatnya terbuka, dan boleh kalau tempatnya tertutup. Wadih? Jelas? Baik. Baik, bagaimana dengan ketika buang air kecil? Kalau buang air besar berdiri atau duduk atau apa? Tidak tahulah kita ya. Sekarang permasalahannya ketika buang air kecil, boleh tidak dengan berdiri? Boleh tidak dengan berdiri? Ana sudah membaca permasalahan ini sudah 1 tahun yang lalu ya, dan insyaallah masih ingat, masih sangat ingat sekali. Tidak ada dalil yang sharih, yang jelas adanya larangan berdiri ketika buang air kecil. Tidak ada dalil yang sharih, yang sharih. Dalil yang jelas melarang ketika buang air kecil dengan berdiri, tidak ada dalilnya. Maka terjadi khilaf itu di kalangan para ulama, mana lebih afdal. Kalau bolehnya, para ulama membolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Jelas ini? Karena tidak ada dalil yang melarang, maka boleh. Namun terjadi khilaf, mana lebih afdal, berdiri atau apa bahasanya kita itu, jongkok lah. Mana lebih afdal? Para ulama mengatakan terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal jongkok. Kenapa? Lebih selamat dari percikan-percikannya. Dibantah ulama yang lain mengatakan tidak ada berbicara afdal. Kalau dikatakan kena percikannya di kamar mandi, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kecuali kalau ketika kita buang air kecil itu kita masih ada celana kita, kita tidak buka semuanya. Di situ afdolnya jongkok. Kalau berdiri khawatir mengenai pakaian kita. Tapi kalau tidak ada pakai apa-apa, mana ilahnya? Apalagi permasalahannya? Kalau dia misalnya masih memakai pakaian, ya mungkin lebih afdal adalah jongkok untuk menjaga percikan-percikannya dari najis mengenai pakaian kita. Iya,
Namun kalau tidak memakai apa-apa, di mana lagi yang larang illah itu? Makanya khilaf. Sebagian ulama mengatakan Nabi afdal itu dalam kondisi kita jongkok, khawatir ada, kalau berdiri khawatir ada percikan entah kemana-mana. Sebagian ulama mengatakan tidak ada lebih afdal, sama, mau berdiri mau jongkok sama. Ini yang dikhilafkan para ulama. Adapun larangan, karena tidak adanya hadis yang sharih, hadis yang jelas melarang buang air kecil itu berdiri, maka dari itu para ulama membolehkannya. Jelas nih kawan? Baik. Masya Allah ya, Imam Bukhari semua di sini, jelas. Gimana? Oke. Itu dalil apa tuh, Kek? Kalau gurunya buang air kecil berdiri, muridnya buang air kecil berlari, itu tak dalil, Kek. Itu tidak dalil. Itu tidak dalil ya. Jadi ya, maka intinya lihat kondisi kita. Sama halnya dengan minum. Dalam satu sisi Nabi SAW melarang minum dengan berdiri. Dalam satu sisi para sahabat sendiri melihat Nabi minum berdiri. Nah, bagaimana itu? Riwayat yang mengatakan Nabi itu minum berdiri. Maka ada pendapat pertengahan, kalau memungkinkan duduk maka bagusnya duduk. Kalau memang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka boleh berdiri. Walaupun sebagian ulama lagi melihat dari matan hadis, mana hadis yang larangan dengan bolehnya yang lebih kuat. Sebagian ulama melihat itu. Maka ala kulli hal, kalau tidak memungkinkan duduk, maka disinilah kondisi bolehnya berdiri. Tapi kalau masih mungkin kita duduk, maka usahakan kita minum dengan duduk. Ditambah lagi adanya pengakuan dari para ilmuwan, itu lebih menjaga kesehatan. Itu lebih menjaga kesehatan. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya. Kalau di sini al-haditsul rabi' ashar, hadis yang ke-14. Di situ hadis berapa? Yang terjemahan hadis berapa? Pak Herman? Hadis yang tentang kana Rasulullah SAW yadkhulul khala. 16 ya? 16 ya? Beda 2 ya? Baik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik Allah telah meridainya, annahu qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Adalah Nabi SAW masuk ke khala, ke kamar mandi. Ikhwan, kenapa Anas tahu? Naam, Anas bin Malik ini lama sebagai membantu Rasul, sehingga sampai detailnya apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah lebih besar tahu Anas daripada sahabat yang lain. Dari umur 9 tahun ya, dari umur 9 tahun beliau diberikan oleh ibunya untuk berbakti kepada Nabi, membantu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan Nabi sampai Nabi wafat. Dan di saat itu dia umurnya 19 tahun. Berarti berapa tahun dia bersama Nabi? 10 tahun. Makanya di sini Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Adalah Nabi SAW masuk ke kamar mandi. Fa ahmilu ana wa ghulam nahwi. Maka saya bersama ghulam, pemuda yang seumuran dengan saya, katanya, membawakan idawah min ma'in. Idawah itu di sini disebutkan hiyal ina as-saghir minal jild yaj'al lil ma. Idawah itu, yang dimaksud dengan idawah adalah bejana yang kecil yang terbuat dari kulit, yang memang dibuat untuk tempat air. Sudah terbayang modelnya? Model-model yang dia kulit, dia terbuat dari kulit, dia memang tempat untuk tempat air, tempat minuman zaman-zaman dulu gitu ya. Maka Anas bin Malik bersama pemuda tadi yang seumuran dengan dia membawakan kepada Nabi sebuah bejana yang dari kulit yang berisi air. Wa anazah, wa anazah. Al-anazah di sini disebutkan asa aqsir minar rumhi, aqsir minar rumhi laha sinnan. Sebuah seperti macam tongkat tapi lebih pendek dari tombak, lebih pendek dari tombak. Itu anazah. Dan dia punya 2 mata. Anazah itu lebih pendek dari tombak sedikit, dan dia punya dua mata. Kalau tombak berapa mata? 1. Ini 2 mata. Nah, itulah yang diberikan kepada Nabi. Fayastanji bilma, maka Nabi istinja dengan air yang diberikan oleh Anas tadi, dengan tempat atau bejana yang terbuat dari kulit.
Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW begitu kepedulian beliau di dalam bersuci, untuk istinja, sampai di luar kamar mandi pun dia tetap membawa air. Dia gunakan air. Makanya kalau misalnya kita ya tidak masalah kalau di luar dari kamar mandi, misalnya entah itu sedang safar, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk singgah, entah itu di SPBU atau di mana, di masjid, atau datang ke sebuah tempat airnya tidak ada, bawa aqua masuk ke dalam. Makanya di sini disebutkan di antara hikmah atau sunnah, seorang muslim itu harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan di dalam bersuci. Jadi jangan dibuang dulu baru cari ada nggak air. Jangan. Sunnahnya siapkan dulu perkara-perkara yang digunakan untuk bersuci, barulah keluarkan. Faham ini kan? Sebagaimana Nabi, disiapkan Nabi. Jadi jangan dulu keluar baru kita mencari untuk istinja. Ini salah. Ini salah, keliru. Akhirnya akan timbul masalah yang lain. Ini saking kan menjaga istinja itu, menjaga kesucian itu. Karena akan masuk kita nanti kepada hadis yang menjelaskan termasuk penyebab diazab di alam barzakh atau alam kubur karena tidak istinja. Masuk nanti kita hadis ini. Kalau di sini disebutkan hadis ke-16. Kalau di sini hadis yang ke-18. Terjemahan hadis ke-18. Adanya hadis yang menjelaskan penyebab diazab di alam kubur karena tidak istinja. Ini sebuah ancaman, sehingga kita harus benar-benar peduli, memperhatikan. Maka Nabi sebelum dia qada hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, semua perkara disiapkan dulu. Termasuk misalnya kalau kita perkira kayaknya air nggak cukup nih, tahan dulu. Kayaknya nggak cukup nih, kasus nanti. Siapkan dulu. Makanya subhanallah, kemarin kita juga sudah membahas tentang, kalau tidak salah ya, beristinja dengan batu. Ya, dengan batu. Kalau ingin beristinja dengan batu atau dengan sesuatu pengganti batu, maka gunakan batu itu dengan bilangan ganjil. Seafdal bersuci dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, seafdal bersuci
istinja dengan batu dulu baru pakai air. Ini seafdal. Bahkan dikatakan Al-Imam An-Nawawi, falladhi alaihi jama'ah as-salaf wal khalaf wa ajma'a alaihi ahlul fatawa. Sepakat para ulama, baik itu salaf maupun khalaf, sepakat ahli fatwa, bahwa yang afdal di dalam bersuci adalah istinja dulu dengan batu baru dengan air. Namun kalau ingin memilih batu atau air, lebih afdal air. Lebih afdal air. Tidak ada yang mengalahkan air. Untuk bersuci tidak ada yang mengalahkan air. Apapun dia, mau tisu, mau batu, mau apa, tidak ada mengalahkannya. Dan memang dari segi kebersihan pun lebih afdal air. Namun kalau ingin lebih afdal lagi di atas itu, bersuci dulu, beristinja dulu dengan batu atau pengganti batu, baru dengan air. Ini borat nggak ini? 2 kali kerjaan jadi kan? Berarti kamar mandi siapkan batu. akan muncul masalah lain. Itu harus dibuang. Itu batu tuh. Akan muncul masalah lain. Namun kalau misalnya tempat kita di luar, misalnya entah itu di tengah, di apa, di tepi-tepi sungai, bisalah kita mengamalkannya, mencari afdol tadi. Ambil batu 21 banyak kali ya, 21 udah habis semua itu ya. Ambil batu 3, sediakan air, habis kita istinja dengan batu tadi, kita istinja juga dengan air. Maka di situ perbuatan seafdol-afdolnya dalam bersuci. Itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan beliau mengatakan sepakat seluruh ahlu fatwa. Dan ada, tidak boleh pengganti batu, boleh. Iya, boleh. Namun nanti kalau kita memakai istinja, misalnya selain dari air, ada sebagian ulama mengatakan setelah istinja pakai itu karena tidak ada air, nanti jumpa air, basuh lagi, istinja lagi. Kan lupa. Dan dipilih daunnya kalau ingin pakai daun. Dipilih daunnya, tidak sembarangan daun. Apalagi daun yang gatal-gatal, habis, bahaya. Yang kedua, jangan daun yang terhormat, yang bisa dimakan oleh anak Adam. Apa bisa itu? Danubi. Jangan pakai danubi, kasihan. Kasihan yang mati. Di situ pula tinggalkan lagi, la ilaha illallah. Ya, jangan pakai daun yang terhormat, yang dimakan. Dan banyak jenis daun kan, banyak jenis daun naik. Baik, ini juga diantara yang bisa faidah kita ambil dari hadis ini, yaitu persiapkan dulu sebagaimana Nabi mempersiapkannya. Air disiapkan, persiapkan dulu sebelum istinja, sebelum membuang, siapkan dulu perkara yang dibutuhkan. Ini bagian dari sunnah. Jadi demi Allah, kalau orang yang ceroboh, yang tidak mengamalkan sunnah ini, akan na'udzubillah banyak masalah. Berapa banyak di kamar mandi itu terbuang, begitu buang air besar tak disiram karena tak ada air.
Ada nggak kasus seperti ini? Nah, ada pun air tak disiramnya. Terkadang subhanallah, waktu wudu tidak ada mubazir. Seram. Waktu istinja memikirkan mubazir. Terbalik. Istinja yang sedikitnya menyiramnya. Sehingga begitu keluar, masuk orang lain, masuk kamar mandi, masih bau lagi. Ketika berwudu yang banyak air jadi buat. Ini terbalik. Berwudu harus sedikit airnya kita buat, jangan sampai mubazir. Kalau istinja silakan sampai hilang. Jadi siram banyak. Disiram banyak. Masya Allah, ini agama luar biasa, mengatur sampai sedetail itu. Makanya orang yang beragama itu Masya Allah, benar agamanya Masya Allah, kerapian dirinya, kerapian, subhanallah. Ini orang subhanallah, wallahi orang yang begitu masuk kamar mandi, kemudian buang di situ, buang qadha hajat di situ, gak dia siram, demi Allah ini karena tidak beragama ini. Gak belajar agama orang seperti ini. Menzolimi orang lain. Apalagi yang membersihkan kamar mandi itu, menjaga masjid itu, ini terzolimi. Dan kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan orang-orang yang tidak belajar agama. Tidak mungkin terjadi itu kalau belajar agama, tidak mungkin. Di antara agama yang menuntut kita adalah periksa dulu ada air atau tidak. Siapkan dulu. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Baik. Kemudian juga di antara hikmah dari hadis ini adalah menjaga dari pandangan manusia ketika buang hajat. Ana pernah masuk ke sebuah tempat, ya Allah, mungkin merisih lihatnya ya, sampai memang betul-betul saya tahan. Dindingnya itu cuman tak sampai dari separuh. Jadi kalau jongkok itu masih nampak samping itu. Masih nampak tuh. Ada sebuah daerah seperti itu? Ada nggak? Ada. Hah? Alhamdulillah daerah kita tidak ada seperti ini. Semua rata-rata, mau sekolah, mau masjid begitu. Ketika masuk ke daerah itu, tak tahu tahan apa. Jadi segini ya, kalau jongkok tuh masih nampak orang. Jadi kalau ada orang lewat, na'udzubillah. Di samping saja masih nampak. Jadi harus membuka aurat itu pun harus duduk. Kalau berdiri, karena dindingnya diri kita lebih tinggi, aurat kita lebih tinggi daripada dindingnya. Ya Allah. Anak nggak sebutkan daerahnya, nanti bahaya. Anak beberapa lewat ke sana, subhanallah. Salihun tahu deh tempat itu. Rata-rata semua seperti itu. Subhanallah ya. Di masjid demikian juga. Anak nggak tahu apa. Saya tanya langsung beberapa orang, memang kebiasaan seperti itu situ. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dia Nabi SAW benar-benar menjaga dari pandangan manusia ketika kita buang hajat.
Lihat Nabi SAW, dia bawa tombak. Untuk apa tombak itu? Tombak yang kecil tadi, agar dia itu jadikan untuk menutup, dia pasang sesuatu, entah itu kain, untuk menutupi auratnya. Karena Nabi SAW bukan di kamar mandi, kondisi dalam hadis ini. Maka dia tutupi dengan kain, ya jadi di tiang itulah dia untuk menguatkan itu, dia ikat di antara tombak tadi sehingga tertutupi. Lihat Nabi SAW menjaga dari orang yang lewat, orang yang melihat. Ini subhanallah. Lebih parah lagi ya, di pelabuhan pun dibantai orangnya. Lebih parah lagi di pelabuhan tuh. La ilaha illallah. Baik, kita salat isya dulu. Setelah salat isya kita lanjut insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari membaca hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan yang terakhir kita bahas atau dalam hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik. Di antara faidah dari hadis Anas bin Malik ini yang pertama adalah jawazul iqtisar 'ala al-ma'i fil istinja. Kalau memang sedikit air yang adanya, air itu sedikit tapi sebenarnya tidak cukup untuk istinja. Kalau istinja buang air kecil mungkin cukup. Kalau istinja untuk buang air kecil mungkin cukup. Tapi kalau buang air besar yang ada airnya sedikit, maka boleh kita menggunakan air sedikit itu untuk sementara dan nanti kembali istinja lagi untuk menyempurnakannya. Kembali yang istinja kembali untuk menyempurnakannya. Ini di antara faedahnya. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau misalnya airnya sedikit, maka alangkah bagusnya kita gunakan sebelum air ada batu atau pengganti batu, entah tisu, entah kain, karena airnya sedikit, maka ini dibolehkan. Kemudian isti'dad al-muslim bi tahurihi 'inda qada'il hajah. Maka sebelum dia qadha hajat harus persiapkan dulu
perkara-perkara yang digunakan untuk istinja. Ini sunnahnya. Kemudian termasuk juga faedah dari hadis ini adalah menjaga pandangan manusia dari melihat aurat kita, makanya kita benar-benar, kalau seandainya kita qadha hajat di luar dari kamar mandi, maka kita harus benar-benar cari tempat yang jauh dari manusia, sebagaimana Nabi SAW ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berjalan, kemudian Nabi SAW ingin qadha hajat, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menunggu di sebuah tempat, dan Nabi terus berjalan di mana manusia, para sahabat tidak memandang Nabi lagi, tidak bisa melihat Nabi lagi. Begitu jauhnya Nabi menghindar dari pandangan manusia ketika qadha hajat. Jadi jangan bermudah-mudahan di dalam tempat, benar-benar kita jaga, jangan terbuka, jangan tempat-tempat yang terbuka. Ini ajaran sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW. Walaupun misalnya di luar dari kamar mandi misalnya, ya dia tetap jauh di tempat dari pandangan manusia, tetap jauh, sebagaimana Nabi SAW mempraktikkannya, mengamalkannya. Nabi jauh menghindar dari para sahabat. Para sahabat berkumpul menunggu Nabi, dan Nabi jauh, tidak kelihatan lagi oleh para sahabat. Ya, ini faedahnya. Kemudian hadis yang ke-15, kalau di sana hadis berapa? 17. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dalam hadis Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari ada 3 larangan Nabi. Ada 3 larangan Nabi. Yang pertama, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh memegang zakarnya. Apa zakar itu? Kemaluannya. Tidak boleh memegangnya ketika buang air kecil dengan tangan kanan. Tidak boleh memegangnya dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh megangnya, baik itu memegangnya
untuk istinja dengan tangan kanannya juga tidak boleh. Megang juga tidak boleh. Larangan di sini adalah tangan apa? Kanan. Kalau tangan kiri boleh. Tangan kiri boleh. Kenapa? Ini juga menjaga dari kesehatan ketika kita makan. Karena kita makan dengan tangan kanan, maka jangan sampai bercampur tugasnya. Tugas yang baik dengan tugas yang buruk, yang jorok, bercampur semuanya. Jangan. Jadi ada tugas masing-masing tangan itu. Untuk perkara-perkara yang jorok, turun tangan apa? Kiri. Untuk perkara-perkara yang baik, yang bersih, turun tangan kanan. Nah, bentar ya. Cuma coba pulang aja ini kayak. Ini larangan pertama, tidak boleh memegang zakar kita itu, zakar baik laki-laki maupun perempuan, biyamini, dengan tangan kanan. Larangan yang kedua, wala yatamassah minal khala'i biyamini. Yatamassah di sini apa ya? Beristinja lah ya, bahasa apanya? Bahasa sopannya. Kalau bahasa agak tak sopannya apa ya? Biar dipahami. Cebok. Kalau cebok udah dipahami atau belum? Tidak boleh cebok itu dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Ini larangan yang kedua. Larangan pertama itu kan memegang saja. Memegang enggak juga. Memegang pun tidak dibolehkan. Tangan kiri boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh cebok dengan menggunakan tangan kanan, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian larangan yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, jangan bernafas ketika minum di ina, di apa namanya, di bejana itu. Jangan bernafas. Kalau kayak gini mungkin ya tak masuk hidungnya kan. Ya bernapas pun nggak masuk. Jangan pula, bukan berarti tak bernapas ini ditahan nafasnya. Kalau misalnya dia apa, yang hidung itu masuk ke dalam bejana itu, gelas misalnya. Tapi kalau gelas kecil, gelas Arab itu ya nggak apa-apa, kan kecil dia kan. Ini ada model-model bejana itu yang kalau minum hidungnya itu masuk ke dalam. Maksudnya dalam apa ya? Dia nggak di luar,
tapi di dalam. Nah, kayak gelas-gelas besar sedikit, model-model centong tuh, kayak kan kayak. Kalau minum kan itu hidung masuk ke dalam itu. Di dalam hidungnya, bukan di luar hidungnya. Wala yatanaffas, jangan bernapas. Tahanlah di situ. Tahan nafas. Jangan nafas. Makanya pelan-pelan minum itu. Kalau model-model misalnya kayak yang tadi, cupnya itu, gelasnya itu model besar, tapi besarnya tak pala ceret lah Pak ya. Gak boleh. Nabi SAW melarang minum menggunakan ceret itu. Nabi SAW melarang. Ceret, teko yang besar. Nah, Nabi SAW melarang. Kalau buka puasa khusus itu ya. Nah, jadi tidak boleh bernapas kalau hidungnya masuk di luar, di dalam, bukan di luar, tapi di dalam. Hidungnya masuk. Kenapa? Ini akan menjaga kesehatan bakteri-bakteri di dalamnya. Ini Masya Allah, ini agama kita nih ikhwan. Wallahi wallah. Ada juga larangan menghembus makanan atau minuman yang sedang panas. Riwayat lain, ini menapas tidak boleh menapas di dalamnya. Bernapas juga di dalam sambil minum terus. Itu berarti agak lama dia minum itu. Lama dia berarti. Makanya tahan napas, pelan, minum lagi. Nah, gitu dia. Teratur dia. Kemudian tidak boleh juga menghembus makanan atau minuman lagi sedang panas. Tidak boleh dihembus. Itu dalam riwayat lain. Kenapa? Karena itu juga menjaga bakteri, untuk menjaga kesehatan kita. Baik. Kemudian ikhtilaful ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bentuk larangan di sini apa? Jangan kalian memegang zakar dengan tangan kanan ketika baul. Larangan yang kedua, jangan cebok menggunakan tangan kanan, jangan. Kemudian jangan bernafas, jangan. Larangan di sini apa bentuknya? Ikhtilaful ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah halin nahyi lit tahrim aw lil karahah? Apakah bentuk larangan ini sampai kepada haram atau bentuknya makruh, di bawah dari haram? Makruh itu tercela ya ikhwan ya, tercela. Makruh itu tercela. Namun tercela tidak sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram. Fadhahab az-zahiriyah ila tahrim. Mazhab zahiriyah, sebagian mazhab mengatakan bahwa larangan di sini adalah haram. Wa dhahabal jumhur ilal karahah. Kemudian mazhab jumhur itu lebih banyak. Mazhab yang lebih banyak mengatakan sampai kepada makruh, tidak sampai kepada haram tapi makruh. Kenapa? Karena tidak beradab. Karena tidak, perkara-perkara yang dilarang ini telah melanggar adab di dalam Islam.
Karena semuanya sudah diatur adabnya. Buang air besar, buang air kecil, ketika istinja sudah diatur oleh Islam adabnya. Maka ketika melakukan hal-hal yang dilarang ini, berarti dia telah melanggar adab, telah melanggar adab di dalam Islam, sehingga makruh, tidak sampai kepada haram. Ala kulli hal, ini adalah larangan, maka tidak boleh kita lakukan. Bagaimana kalau seandainya tangan kirinya sakit atau tidak punya tangan kiri? Bagaimana dia? Untuk cebok atau untuk memegang zakarnya, bolehkah dengan tangan kanan? Ini sudah bab darurah, maka boleh. Darurah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Sebuah kaidah mengatakan darurah itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Itu sudah di luar dari pembahasan, istilahnya di luar dari orang-orang yang punya tangan kiri lengkap. Dia cuma satu tangan kanan saja, maka itu uzur, maka tidak terkena dengan larangan ini. Dia punya tangan kiri tapi sakit, nggak bisa digerakkan, uzur. Makanya di dalam Islam itu kalau sakit uzur, di dalam sholat saja sakit uzur atau tidak? Uzur. Jangan Islam memberikan uzur, kita mencela lagi. Agama yang besar memberikan uzur samanya, lalu kita mencelanya. Tapi ini sakitnya Pak ya, jangan pilek saja. Kenapa Bapak? Sakit pilek kan tak sholat di masjid. Tak sholat di masjid, nah lihat sakitnya lah pula. Itu namanya apa namanya? Sakit hati sebenarnya. Hatinya yang sakit sehingga tidak datang ke masjid. Jadi jelas ini ya. Jadi kalau walaupun belum sampai kepada sebagian ulama mazhab mengatakan walaupun belum sampai kepada yang haram, maka itu pun kita tetap tidak melakukannya. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang tiga ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuman makruh kok Ustaz, jangan. Cuman makruh kok Ustaz. Jangan. Karena ada kondisi-kondisi makruh yang makruh bukan difahami makruh dalam fikih, bukan. Ada kondisi-kondisi seperti itu, makruh yang bukan difahami oleh ahlul fuqaha, tapi makruh di dalam Islam itu adalah tercela. Sehingga dengan makruh lama-lama menjadi dibenci, maka tidak boleh. Faham nih kan? Baik. Anda rasa sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan. Baik. Baik. Anda nggak tahu apakah kemana-mana pahaman, ingat.
Anda tak tahu apakah semakin melebar tak? Nah, yang pertama dari teksnya adalah ketika baul. Jelas jika Nabi SAW mengatakan apa? La yumsikanna. Ini larangan keras sebenarnya. Jadi bukan makruh saja. Karena di situ ada kalimat taukid. Nun yang bertasydid itu taukid. Larangan keras. Makanya yang lebih condong kita kepada haram. La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminih wa huwa yabul. Baul, buang air kecil. Jelas di situ. Cuman bagaimana kalau seandainya di luar air kecil, di luar dari buang, ketika buang air kecil, apa hajahnya? Apa hajah dia megang-megang dengan tangan kanannya? Apa? Ya, apa hajahnya? Nah, kita harus perhatikan. Kalau hanya untuk sebagai bentuk permainan saja, maka terjadi masuk dalam hal ini, dilarang. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan tadi. Tapi kalau mungkin misalnya ada ya entah tersentuh dengan tangan kanan, tidak masalah. Maka kalau di dalam hadis ini memang baul, ya ini yang paling utama ketika waktu sedang baul, maka jangan memegangnya dengan tangan kanan, pegang tangan kiri. Kalau untuk di luar dari baul, maka pertanyakan hajatnya, apa kebutuhan itu. Maka ditanyakan hajatnya. Walaupun para ulama ketika kita baca penjelasannya, belum sampai ada pembahasan ke sana. Belum ada sampai kepada pembahasan di luar dari itu. Baik, ada lagi? Maaf. Kalau yang jemaah sakit, dia bilang kalau tidak kan, ya seperti itu kan. Kalau seandainya itu bersih terus, apakah dia harus maksakan sholat jemaah dulu? Kalau bersih kan, jangan begitu lah, terus-terusan dia. Apakah dia mengaku sebelum tidak masjid berjemaah atau bermasuk Coba perhatikan kondisi Ummu Maktum, muazzinnya Rasulullah, seorang yang buta, tidak ada yang membimbingnya. Jarak rumahnya dengan masjid lumayan jauh. Coba bayangkan kondisi itu dengan kondisi yang bersih apa tadi. Dia bisa saja dia pegang entah. Tidak enggak. Itu ijtihad kita itu. Orang lain tidak akan ganggu insyaallah. Maka itu karena belum sampai kepada, karena masih mampu, masih mampu dia, dan itu tidak menghalangi, tidak sebagai menghalangi. Ini kalau benar-benar tidak bisa,
Lihat Nabi SAW sampai dipapah untuk ke masjid. Sampai dipapah. Jadi sampai Ummu Maktum tadi yang tidak ada membimbingnya, dia tetap juga tidak ada uzur bagi dirinya. Al sami'tan nida, apakah engkau telah mendengar panggilan? Kata Ummu Maktum, na'am. Ajib. Maka datanglah. Padahal kondisi dia buta, nggak ada membimbingnya, jaraknya ke masjid lumayan jauh. Kalau dekat tadi mungkin. Bila dibandingkan dengan seperti tadi, maka tidak termasuk uzur. Kecuali misalnya ya kondisi-kondisi yang kita kemarin, yang ya banyak cara kayak tadi, harus pakai masker, bisa pakai masker, bisa atau bawa misalnya kain ketika bersin ditutup, bawa tisu, nggak masalah, nggak masalah. Atau dia misalnya begitu keluar dia usap dengan tisunya, kondisi dia sedang sholat, nggak masalah, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Dan ingus kalau seandainya keluar misalnya, itu apakah najis atau tidak? Tidak najis, tidak membatalkan sholat. Karena sebagian mengatakan najis, sebagian dai itu tidak najis. Tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil mengatakan itu najis. Karena sesuatu itu najis atau tidak harus berdasarkan dalil, tidak bisa berdasarkan yang bukan karena dalil, bukan. Maka banyak cara, misalnya dengan cara apa tadi, begitu bersin ditutup tetap apa, banyak cara. Siapa tadi yang betul? Hafal. Bagaimana zikir pakai tangan kiri? Hah? Subhanallah, sunnah habis ini pindah ke sini gitu. Subhanallah. Iya. Wash. Enggak perlu dihitung, enggak perlu dihitung. Hah? Oh, nah. Ya, secara asal tidak boleh zikir dengan tangan kiri, nggak boleh. Secara asal. Ya, makanya ibu di rob berputar dia. Ya, secara asal tidak boleh. Secara asal tidak boleh. Kecuali misalnya kayak tadi, ya kondisi-kondisi yang mungkin uzur, ya insyaallah tidak masalah. Tapi secara asal tidak boleh. Nah, zikir itu adalah perkara yang baik, ibadah yang agung, maka jangan gunakan tangan kanan. Dan Nabi dengan tangan kanan. Ya baca Quran dengan tangan kanan. Atau kedua-duanya. Ini kenapa? Allah, ini kurang adab ini. Subhanallah. Kenapa kiri? Kanan, apa masalahnya? Nggak bisa gini rupanya, kiri itu. Kanan nih, kawan. Nggak boleh. Subhanallah. Ini Al-Quran yang dipegang. Bukan handphone. Kalau handphone silakan. Mau tangan kiri, mau tangan kanan, silakan. Nggak ada apa. Itu pun kalau kita membuka aplikasi Al-Quran, tetap tangan kanan. Karena Syekh Sulaiman Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, Syekh Ibrahim, ada dua ya, Ibrahim Ar-Ruhaili dengan Sulaiman Ar-Ruhaili. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, kalau begitu dibuka aplikasi Al-Quran, seolah-olah kita memegang Al-Quran, maka seluruh adab di dalam membaca Al-Quran tertumpah padanya. Nggak boleh di dalam adab itu dengan kiri, nggak boleh. Nggak boleh dalam adab itu, nggak boleh. Dalam adab Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak boleh dengan kiri. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Ada tangan kanan atau kedua-duanya, silakan.
terlalu rendah kita baca Quran dengan tangan kiri. Allah ya, anda baru tahu ini. Baru tahu ada orang baca dengan kiri. Dari kelihatan saja. Ha? Naam, sunnahnya ya. Ketika hayya 'ala shalah belok ke kanan, hayya 'ala falah ke kiri. Iya. Kedua-duanya atau satu? Kedua-duanya di apa? Lebih sunnah kedua-duanya dia. Dan bukan mesti harus dipicit itu ya, ini ya, apa namanya? itu telinganya nih. Sekarang nggak kedengaran kita apanya, suara kita. Nah, nggak mesti harus. Ini sebagai mengikuti apa namanya, bagian dari adab di dalam azan. Adab di dalam azan. Dan hikmahnya banyak sekali. Beda dengan begini saja, beda. Allahu Akbar, Allah, beda, sangat beda sekali. Dengan seperti ini, itu juga menambah untuk semangat mengangkat suara, menambah juga menguatkan suara. Beda dengan seperti ini, beda, sangat beda sekali. Ini juga bagian dari nampak kegagahannya. Kayak gini, beda, sangat beda sekali. Makanya bagus seperti ini. Sudah ya? Terakhir. Doa setelah azan. Allah alam, ini perlu dirujuk kembali. Yang seingat ana makmum yang mendengar ya. Amin, insyaallah nanti kita kembali lihat apakah yang muazzin, yang azan juga dia berdoa. Nah, karena yang anak baca sekilas ya, nanti insyaallah kita rujuk kembali. Ini anak tahan. Insyaallah pertemuan akan datang kita sampaikan. Ya, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pertanyaan ni ke?